Jangan pernah sekali-kali mengabaikan panggilan ibumu saat maghrib tiba. Karena bisa jadi itu adalah panggilan terakhir yang akan kamu dengar sebelum kamu dibawa ke dunia yang tak terlihat. Halo para penjelajah zona gaib, kembali lagi bersama saya. Malam ini kita akan menelusuri sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding tentang seorang anak yang hilang ditelan senja. Di sebuah desa terpencil yang bersandar di lereng gunung kawasan Jawa Tengah, kehidupan berjalan lambat dan teratur. Siang hari diisi oleh suara cangkul yang beradu dengan tanah dan tawa anak-anak yang bermain di pematang sawah. Namun ketika matahari mulai condong ke barat, mengubah langit menjadi semburat jingga dan ungu, sebuah aturan tak tertulis mulai berlaku. Semua anak harus sudah berada di dalam rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Aturan itu bukan tanpa alasan. Di ujung desa, di perbatasan antara pemukiman dan hutan lebat, berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya yang besar mencuat dari tanah seperti urat-urat monster purba, dan sulur-sulurnya yang menjuntai tampak seperti rambut kusut seorang raksasa. Warga desa percaya, pohon itu bukanlah sekedar pohon. Ia adalah gerbang, sebuah istana bagi sesosok makhluk yang mereka sebut sebagai Wewe Gombel. Sore itu sama seperti sore-sore lainnya. Wati berdiri di ambang pintu rumah biliknya. Tangannya menangkis cahaya matahari yang hampir terbenam. Matanya menyapu halaman tanah yang kosong. Dari kejauhan ia bisa mendengar sayup-sayup suara anak-anak bermain. Di antaranya adalah tawa khas putra semata wayangnya, Dimas. Dimas, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, memiliki energi yang seolah tak pernah habis. Ia lincah, sedikit bandal, dan seringkali lupa waktu jika sudah asik dengan permainannya. Suara Wati mulai memecah keheningan senja, memanggil nama anaknya untuk segera pulang. Panggilan pertama lembut dan penuh kasih, namun yang menjawab hanyalah suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Wati menarik nafas, lalu memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada sahutan. Hanya suara Dimas yang sesekali masih terbawa angin menandakan ia masih asik di tikungan jalan dekat rumpun bambu, bermain kelereng bersama teman-temannya. Perasaan tidak enak mulai merayapi hati Wapi. Matahari semakin rendah, menyisakan garis merah tipis di cakrawala. Udara yang semula hangat kini terasa dingin di kulitnya. Ia melangkah keluar dari halaman, berjalan menuju tikungan jalan itu. Panggilannya gini terdengar lebih tegas, sedikit bergetar karena cemas. Satu persatu teman-teman bermain Dimas mulai berlarian pulang setelah dipanggil orang tua mereka masing-masing, menyisakan lapangan kecil itu menjadi sepi. Namun, Dimas tidak ada di antara mereka. Sugeng, suaminya, baru saja pulang dari sawah dengan cangkul di pundaknya. Ia melihat raut wajah Wati yang pias dan segera mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Wati menjelaskan dengan suara terbata-bata bahwa Dimas belum pulang. Sugeng mencoba menenangkan. Mungkin Dimas mampir ke rumah salah satu temannya. Sebuah pikiran yang logis. Namun entah kenapa terasa salah di tengah suasana maghrib yang semakin pekat. Tepat saat itu, suara azan maghrib menggema dari surau kecil di tengah desa. Suara itu yang biasanya membawa ketenangan, malam itu terdengar seperti lonceng pertanda. Jantung Wati akan berhenti berdetak. Ia tahu mitos itu, ia tahu larangan itu. Jangan biarkan anak-anak berkeliaran saat sandai kala, saat pergantian waktu antara terang dan gelap. Karena pada saat itulah mereka yang tak kasat mata keluar untuk mencari. Tanpa banyak kata, Sugeng meletakkan cangkulnya dan mereka berdua mulai mencari. Mereka mendatangi setiap rumah teman bermain Dimas. Jawabannya selalu sama, Dimas tidak ada di sana.
Anak-anak itu mengaku terakhir kali melihat Dimas masih berjongkok di dekat rumpun bambu, menghitung kelereng kemenangannya. Kepanikan mulai melanda Wati. Air matanya tak terbendung lagi. Sugeng yang tadinya berusaha tegar, kini wajahnya juga menyiratkan ketakutan yang mendalam. Kabar hilangnya Dimas menyebar dari mulut ke mulut secepat api membakar ilalang kering. Para tetangga keluar dari rumah mereka membawa lampu minyak dan senter. Dalam sekejap, desa yang tadinya sunyi kini riuh oleh suara orang-orang yang memanggil nama Dimas. Mereka kembali ke tempat terakhir Dimas terlihat. Di atas sepetak tanah yang sedikit basah, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka seakan membeku. Beberapa butir kelereng warna-warni tergeletak begitu saja membentuk lingkaran yang tidak sempurna. Seolah-olah sang pemilik tiba-tiba mengangkat tubuhnya ke atas, meninggalkan permainannya begitu saja tanpa sempat membereskannya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dimas lenyap bagai ditelan bumi. Malam semakin larut. Langit hitam pekat tanpa bintang. Udara terasa berat dan menyesakan. Pencarian di sekitar rumpun bambu dan area pemukiman tidak membuahkan hasil. Di tengah keputusasaan, satu persatu warga mulai saling berbisik. Pandangan mereka yang tadinya menyebar ke segala arah, kini tanpa sadar tertuju pada satu titik di ujung desa, ke arah siluet hitam raksasa yang menjulang angker ke langit malam. Pohon beringin itu. Angin malam berdesir lembut, menggerakkan ribuan daun beringin itu, menciptakan suara yang bukan seperti desiran biasa. Suara itu terdengar seperti bisikan atau mungkin sebuah tawa lirih yang tertahan. Tawa seorang perempuan. Sugeng menelan ludah. Wajahnya yang semula panik kini berubah menjadi keras, dipenuhi amarah dan ketakutan yang meluap-luap. Ia tahu kemana tujuan mereka selanjutnya. Bersama puluhan warga desa yang membawa obor dan senjata seadanya, mereka membentuk sebuah rombongan. Wati dengan tangis yang tak kunjung reda hanya bisa memeluk erat baju terakhir yang dipakai Dimas, seolah itu adalah sisa-sisa dari putranya. Rombongan itu bergerak perlahan, barisan obor mereka seperti seekor ular api yang merayap dalam kegelapan. Tujuan mereka hanya satu, menantang sang penunggu pohon beringin. Mereka akan merebut kembali Dimas dari cengkeraman Wewe Gombel. Barisan obor itu membelah kegelapan, bergerak dengan tekad yang rapuh. Setiap langkah yang mereka ambil menuju pohon beringin raksasa itu terasa semakin berat, seolah medan magnet tak kasat mata menahan pergerakan mereka. Suara-suara malam yang biasa seperti nyanyian jangkrik atau sahutan burung hantu lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah keheningan pekat yang menekan, hanya dipecah oleh derap langkah kaki dan isak tangis Wati yang tertahan. Semakin dekat mereka dengan pohon beringin itu, udara terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa pegunungan, tapi dingin yang menusuk tulang, yang membawa serta aroma aneh, campuran bau tanah basah, daun-daun busuk, dan sesuatu yang amis samar-samar seperti bau anyir darah yang sudah mengering. Pohon itu sendiri menjulang di hadapan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Di bawah cahaya obor yang bergoyang-goyang, sulur-sulur gantungnya ampak seperti lengan-lengan kurus yang siap menyergap, dan bayangannya menari-nari di tanah laksana monster yang menggeliat.
Nafas para warga tertahan di tenggorokan. Keberanian yang tadi mereka kumpulkan dari amarah kolektif kini menguap sedikit demi sedikit, digantikan dengan rasa takut purba yang merayap naik dari ujung kaki. Mereka berhenti beberapa meter dari akar terluar pohon itu. Tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Sugeng berdiri paling depan, menggenggam parang di tangannya dengan erat meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba dari atas kanopi pohon yang gelap dan rimbun terdengar sebuah suara. Suara tawa seorang anak kecil. Itu adalah suara tawa Dimas. Seketika, semua mata menengadah ke atas, mencoba menembus kegelapan pekat di antara dedaunan. Namun, suara tawa itu salah. Terdengar melengking, kosong, dan bergema dengan cara yang tidak wajar. Seolah-olah suara itu direkam lalu diputar ulang dengan nada yang salah. Tawa itu tidak mengandung kebahagiaan, melainkan kekosongan yang dingin. Harapan yang sempat menyala di hati Wati langsung padam, berganti dengan horor yang melumpuhkan. Itu suara putranya, tapi bukan putranya. Saat semua orang terpaku menatap ke atas, sebuah bayangan kecil berkelabat dengan cepat di antara dahan-dahan tertinggi. Terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas, namun ukurannya tidak salah lagi. Ukuran seorang anak kecil. Bayangan itu bergerak lincah dari satu dahan ke dahan lain tanpa suara, seolah tak terpengaruh oleh gravitasi. "Hentikan!" Sebuah suara serak namun berwibawa memecah keheningan yang tegang. Para warga menoleh ke belakang. Seorang lelaki tua dengan langkah yang tenang dan mantap muncul dari kegelapan. Ia mengenakan baju lurik sederhana dan sarung. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan ketenangan yang aneh di tengah situasi itu. Ia adalah Mbah Rekso, sesepuh desa. Mbah Rekso berjalan melewati kerumunan yang memberinya jalan, lalu berhenti di samping Sugeng. Pandangannya tidak menunjukkan rasa takut, hanya rasa hormat yang dalam saat menatap pohon beringin itu. Ia tidak berbicara, namun gerakannya jelas. Ia memberi isyarat agar semua orang menurunkan obor mereka dan mundur beberapa langkah. Ia lalu menatap Sugeng dan Wati. Ia menjelaskan dengan suara pelan bahwa amarah dan kekerasan tidak akan pernah berhasil. Menghadapi dia dengan cara seperti itu hanya akan membuatnya semakin marah dan Dimas tidak akan pernah dikembalikan. Makhluk itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik. Ia harus dibujuk. Mbah Rekso kemudian meminta Wati untuk maju ke depan. Dengan tubuh gemetar, Wati melangkah ke depan, dipapa oleh Sugeng. Mbah Rekso memintanya melakukan hal yang paling sulit, menenangkan hatinya dan memanggil nama Dimas, bukan dengan teriakan panik, namun dengan panggilan lembut, penuh kerinduan seorang ibu. Sebuah panggilan yang hanya bisa dirasakan oleh ikatan batin antara ibu dan anak. Wati menarik nafas dalam-dalam, mencoba menekan gelombang kesedihan dan ketakutan yang menghantamnya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ceria Dimas, lalu dengan suara bergetar namun jernih, ia memanggil. Nama putranya menggema lembut di keheningan malam, membawa serta seluruh cinta dan keputusasaan seorang ibu. Hening sejenak. Tawa mengerikan itu berhenti. Bayangan di atas pohon pun tak lagi terlihat. Lalu suara lain terdengar. Kali ini suara tangisan. Suara tangisan Dimas. Tapi sekali lagi, suara itu terasa aneh. Suara itu datang dari mana-mana sekaligus.
terdengar dari puncak pohon, lalu sekejap kemudian dari arah hutan di belakang mereka, lalu dari samping, seolah Dimas menangis tepat di sebelah telinga mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Suara itu mempermainkan mereka, menarik-narik harapan mereka, lalu menghempaskannya kembali. Wati jatuh berlutut, tangisnya pecah tak tertahankan. Sugeng memeluknya erat, menatap Mbah Rekso dengan pandangan putus asa. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening total. Pluk! Sesuatu yang kecil dan ringan jatuh dari dahan pohon yang paling rendah, mendarat di atas rerumputan beberapa langkah di depan mereka. Semua obor langsung diarahkan ke benda itu. Benda itu adalah sebuah sandal jepit anak-anak berwarna biru dengan gambar karakter kartun yang sudah sedikit pudar. Di sisinya ada bekas gigitan kecil, kebiasaan Dimas saat sedang berpikir. Tidak salah lagi, itu adalah sandal milik Dimas. Seluruh warga desa terdiam membisu. Udara terasa semakin berat, seolah kegelapan itu sendiri memiliki bobot. Benda kecil itu adalah sebuah pesan, sebuah jawaban atas panggilan mereka, sebuah penegasan bahwa Dimas memang ada di sana, di dalam cengkeraman makhluk itu. Sekaligus sebuah ejekan kejam atas ketidakberdayaan mereka. Sandal jepit biru itu tergeletak di tanah seperti sebuah artefak dari dunia lain. Kehadirannya lebih mengerikan daripada suara tawa atau tangisan yang bergema tadi. Itu adalah bukti fisik, sebuah penanda nyata bahwa Dimas telah direnggut dari dunia mereka. Wati hanya bisa menatapnya nanar. Air matanya sudah kering, menyisakan kekosongan di kedua matanya. Sugeng menggertakkan giginya, rasa frustasi dan tak berdaya membakar dadanya. Mbah Rekso menatap sandal itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia kemudian melangkah maju perlahan, membungkuk dan memungut sandal itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca yang rapuh. Ia tidak memberikannya pada Wati atau Sugeng. Ia hanya memegangnya, memejamkan mata sejenak, seolah sedang mencoba merasakan sesuatu dari benda itu. Ketika Mbah Rekso membuka matanya kembali, wajahnya tampak lebih serius daripada sebelumnya. Ia menatap ke arah warga yang masih mematung. Dengan suara yang rendah namun terdengar jelas oleh semua orang, ia mengatakan bahwa Dimas masih hidup. Anak itu hanya disembunyikan, tidak dicelakai. Makhluk itu menyukai Dimas karena anak itu masih polos dan belum mengenal takut. Ia membawanya ke dunianya untuk dijadikan teman bermain. Penjelasan itu tidak serta-merta menenangkan, malah menimbulkan pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Disembunyikan di mana? Dunia seperti apa yang Mbah Rekso maksud? Mbah Rekso menjelaskan lebih lanjut. Wewe Gombel tidak menculik untuk menyakiti. Ia menculik karena kesepian, karena ia merindukan sosok seorang anak. Namun dunia tempat ia menyembunyikan anak itu bukanlah dunia manusia. Semakin lama seorang anak berada di sana, semakin ia akan lupa pada dunia asalnya. Ia akan lupa pada orang tuanya, rumahnya, bahkan namanya sendiri. Jika tidak segera dibawa kembali, Dimas akan hilang selamanya, terjebak di antara dua dunia sebagai arwah penasaran. Waktu kita tidak banyak, ujar Mbah Rekso. Tatapannya kini beralih ke puncak pohon beringin.
Sebelum fajar menyingsing, Dimas harus sudah kembali. Ia kemudian memberikan serangkaian instruksi yang aneh. Ia meminta para pria untuk membuat pagar betis mengelilingi pohon beringin, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk memastikan tidak ada jalan keluar yang terlewat. Mereka tidak boleh membuat suara gaduh atau menunjukkan rasa takut. Mereka hanya perlu berdiri diam dengan niat kuat di dalam hati untuk melindungi desa. Sementara itu, ia meminta para wanita, terutama para ibu, untuk kembali ke desa dan mulai menabuh apa saja yang bisa menimbulkan suara berisik. Lesung, kentongan, panci, wajan, apa saja. Mereka harus membuat kebisingan serentak di seluruh desa. Menurut kepercayaan lama, Wewe Gombel membenci suara gaduh yang terus-menerus. Suara itu akan mengganggu ketenangannya dan membuatnya tidak nyaman. Terakhir, Mbah Rekso meminta Sugeng dan Wati untuk tetap bersamanya. Tugas mereka yang paling berat. Mereka harus tetap fokus dan terus memanggil Dimas dalam hati, membangun jembatan batin yang bisa menuntun jiwa anak itu kembali. Perintah Mbah Rekso dipatuhi tanpa bantahan. Sebagian warga kembali ke desa dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, dari arah pemukiman terdengar suara riuh rendah yang semakin lama semakin keras. Suara kentongan bambu, pukulan lesung yang ritmis, dan dentangan logam dari peralatan dapur semuanya menyatu menjadi sebuah orkestra kebisingan yang aneh dan memekakkan telinga. Di bawah pohon beringin, suasana menjadi sangat kontras. Para pria berdiri dalam keheningan yang tegang, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran hanya ada Mbah Rekso, Sugeng, dan Wati yang berlutut di tanah. Mbah Rekso mulai membakar kemenyan di atas sebuah anglo kecil. Asap putih berbau wangi mulai mengepul tipis, meliuk-liuk ke atas menuju dahan-dahan pohon yang gelap. Mbah Rekso mulai merapal doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Sugeng dan Wati. Suaranya monoton, seperti sebuah dengungan panjang. Ia tidak berbicara kepada Tuhan, tapi seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat asap kemenyan semakin tebal dan suara-suara di desa mencapai puncaknya, pohon beringin itu mulai bereaksi. Sulur-sulur gantung yang tadinya diam, kini mulai bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin sama sekali. Dedaunan di atas mereka bergemerisik dengan gelisah, lebih keras dari sebelumnya. Lalu, dari batang pohon yang kokoh, terdengar suara retakan-retakan kecil, seolah kayu tua itu sedang meregang kesakitan. Tiba-tiba, dari puncak pohon sebuah bayangan hitam besar melesat turun dengan kecepatan yang mengerikan. Ia tidak terbang, tapi seolah jatuh dan meluncur di antara sulur-sulur. Sosok itu besar, gelap, dengan rambut panjang terurai yang tampak menyatu dengan kegelapan. Matanya menyala merah seperti dua bara api di tengah malam. Ia mendarat tanpa suara di salah satu dahan terendah. Posisinya membungkuk, seperti seekor primata raksasa. Wati menjerit tertahan dan mencengkram lengan suaminya. Sugeng, meski ketakutan setengah mati, secara refleks melindungi istrinya. Itulah dia, sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita pengantar tidur yang menakutkan. Wewe Gombel. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang ada dalam gendongannya. Sosok kecil yang terkulai lemas, matanya terpejam. Dimas. Makhluk itu menatap kerumunan di bawahnya dengan mata merah penuh amarah. Ia mengeluarkan suara geraman rendah dari dalam tenggorokannya. Suara yang bukan berasal dari pita suara manusia. Ia jelas terganggu oleh kebisingan dari desa dan kehadiran orang-orang di wilayahnya. Mbah Rekso tetap tenang. Ia tidak menghentikan rapalan doanya,
malah semakin husuk. Tangannya memberi isyarat agar Sugeng dan Wati tidak menunjukkan rasa takut. "Terus panggil dia," bisik Mbah Rekso. "Jangan putus." Sosok Wewe Gombel itu berjongkok di dahan rendah, dadanya kembang kempis menahan amarah. Geraman rendahnya seolah membuat udara di sekitarnya bergetar. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Mbah Rekso, seolah menganggap lelaki tua itu sebagai sumber utama dari segala gangguan. Di dalam gendongannya, tubuh Dimas tampak tak berdaya. Pakaiannya sedikit kotor, namun tubuhnya utuh. Anak itu hanya tertidur, tidur yang begitu lelap dan tidak wajar. Wati tak sanggup lagi menahan diri. Ia mencoba berdiri, ingin berlari menerobos dan merebut anaknya. Namun tangan Sugeng menahannya dengan kuat. Sugeng tahu, satu gerakan gegabah bisa berakibat fatal. Ia hanya bisa menggelengkan kepala kepada istrinya, matanya memohon agar Wati tetap tenang. Mbah Rekso menyelesaikan rapalan doanya. Ia mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya terbuka menghadap ke arah sosok di atas dahan. Dengan suara yang tetap tenang namun tegas, ia berbicara dalam bahasa Jawa halus. "Kembalikan anak itu, Nyi. Dia bukan milikmu, tempatnya bukan di duniamu." Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengeluarkan pekikan melengking yang menyayat telinga. Suara itu begitu tinggi dan tajam, hingga beberapa warga yang berjaga di barisan terluar refleks menutup telinga mereka. Pekikan itu penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Seolah Mbah Rekso baru saja mencoba merebut satu-satunya miliknya yang berharga. Setelah pekikan itu, makhluk itu bergerak. Dengan kelincahan yang mustahil bagi ukurannya, ia melompat dari dahan ke dahan, bergerak ke atas, semakin tinggi, dan menghilang di balik kanopi daun yang lebat. Namun, ia tidak membawa Dimas bersamanya. Sesaat setelah sosok itu lenyap, tubuh kecil Dimas yang terkulai lemas itu terlepas dari gendongannya. Waktu seakan berhenti, jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Tubuh Dimas jatuh bebas dari ketinggian lebih dari 10 meter. Wati menjerit histeris, sebuah jeritan pilu yang memecah malam. Sugeng dengan mata terbelalak ngeri, hanya bisa pasrah melihat pemandangan mengerikan itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, semuanya terjadi terlalu cepat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Dimas tidak langsung menghantam tanah. Beberapa sulur akar gantung yang menjuntai dari dahan-dahan di bawahnya seolah hidup. Sulur-sulur itu bergerak serentak, meliuk seperti tentakel dan menangkap tubuh Dimas di udara. Mereka melilit tubuh mungil itu dengan lembut, menahan laju jatuhnya, lalu perlahan-lahan menurunkannya ke bawah, seolah sedang menyerahkannya dalam sebuah upacara. Tubuh Dimas akhirnya diletakkan dengan sangat pelan di atas hamparan rumput tebal, tepat di antara Mbah Rekso dan kedua orang tuanya. Kemudian, sulur-sulur itu menarik diri kembali, diam tak bergerak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Semua orang masih terlalu terkejut untuk memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Sugeng adalah yang pertama sadar. Ia melepaskan pegangannya pada Wati dan berlari menghampiri putranya. Wati menyusul di belakangnya, langkahnya terhuyung-huyung. Sugeng berlutut dan membalikkan tubuh Dimas. Wajah anaknya pusat pasi, bibirnya sedikit membiru, dan matanya masih terpejam rapat. Ia tidak bernapas. Rasa lega yang sesaat tadi muncul langsung hancur berkeping-keping, digantikan oleh kepanikan yang lebih besar. Wati meraung, memeluk tubuh dingin anaknya. Sugeng menekan-nekan dada Dimas, mencoba memberikan pertolongan pertama, namun tidak ada reaksi. Anak itu telah pergi. Mereka terlambat.
Makhluk itu telah mengembalikan jasadnya, bukan jiwanya. Dia belum pergi. Suara Mbah Lekso kembali terdengar, memotong keputusasaan mereka. Jiwanya masih tersesat, cepat sebelum benar-benar terputus. Mbah Lekso mendekat, membawa sisa air dari kendil kecil yang ia siapkan. Ia mempercikkan air itu ke wajah Dimas sambil terus merapal doa. Ia lalu menatap Wati. Panggil dia, panggil sekuat tenagamu. Jangan panggil dengan tangisan, panggil dengan cinta. Ingatkan dia siapa dirimu. Wati di tengah isak tangisnya mengerti. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Dimas. Dengan suara yang pecah dan bergetar, ia mulai berbicara. Bukan lagi panggilan, tapi bisikan-bisikan lembut. Ia menceritakan saat pertama kali ia menggendong Dimas. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo yang selalu ia nyanyikan setiap malam. Ia mengingatkan Dimas tentang layang-layang buatannya yang tersangkut di pohon mangga. Ia menceritakan semua kenangan kecil yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Sugeng ikut memegang tangan kecil putranya, ikut membisikkan janji-janji akan mengajaknya memancing di sungai akhir pekan nanti. Perlahan di tengah bisikan penuh cinta dan harapan itu, sesuatu mulai berubah. Warna pucat di wajah Dimas perlahan memudar, digantikan oleh rona yang lebih sehat. Kelobak matanya yang terpejam rapat mulai bergetar, dan akhirnya perlahan terbuka menitikan air mata. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara tarikan napas yang dalam dan kasar. Ha, ha, ha. Mata Dimas terbuka lebar. Ia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan sedikit cairan berbau busuk seperti air comberan. Napasnya terengah-engah seolah baru saja muncul dari dalam air setelah waktu yang sangat lama. Matanya menatap kosong ke langit malam, bingung seolah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan aneh. Tangis bahagia pecah. Sugeng memeluk putranya dengan erat. Wati menciumi seluruh wajah Dimas tanpa henti. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bersorak-sorai mengucapkan syukur. Dimas selamat, mereka berhasil merebutnya kembali. Mbah Rekso tersenyum tipis. Ia memberi isyarat agar Sugeng segera membawa Dimas pergi dari tempat itu. Jangan menoleh ke belakang, pesannya. Apapun yang terjadi, terus berjalan dan jangan menoleh. Sugeng menggendong Dimas yang masih lemas. Bersama Wati yang memapahnya, mereka berjalan menjauhi pohon beringin itu, diikuti oleh seluruh warga desa. Tidak ada yang berani melanggar perintah Mbah Rekso. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki dan napas lega yang terdengar. Saat mereka sudah cukup jauh, sebuah suara tangisan yang memilukan terdengar dari arah pohon beringin yang mereka tinggalkan. Bukan tangisan menakutkan, tapi tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya. Suara itu begitu pilu dan menyayat hati, membuat bulu kuduk merinding karena alasan yang berbeda. Wati hampir saja menoleh, namun Sugeng mengeratkan rangkulannya, mengingatkannya untuk terus berjalan. Mereka tahu, mereka telah mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga telah membuat hati sesosok ibu lain hancur untuk kedua kalinya. Perjalanan kembali ke desa terasa sangat berbeda. Jika saat berangkat mereka diselimuti ketakutan dan amarah, kini perjalanan pulang dipenuhi kelegaan yang luar biasa, meski masih menyisakan sedikit rasa ngeri di sudut hati.
Obor-obor yang mereka bawa kini terasa seperti suluh kemenangan. Sugeng menggendong Dimas dengan erat, seolah jika ia melepaskannya sedikit saja, putranya akan lenyap kembali. Wati berjalan di sampingnya. Satu tangannya tak pernah lepas membelai rambut Dimas yang basah oleh keringat dingin. Dimas sendiri masih tampak linglung, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Ia tidak berbicara, tidak juga menangis. Ia hanya diam dalam dekapan ayahnya. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Sebagian dari dirinya seolah masih tertinggal di tempat mengerikan itu. Sesampainya di rumah, Wati segera membersihkan tubuh Dimas dengan air hangat yang sudah dicampur dengan potongan daun kelor dan garam sesuai petunjuk dari Mbah Rekso. Ritual itu dipercaya bisa membersihkan sisa-sisa energi negatif dari dunia lain yang mungkin masih menempel di tubuh Dimas. Setelah itu, Dimas dipakaikan baju bersih dan diselimuti rapat-rapat. Malam itu tidak ada yang tidur di rumah kecil itu. Sugeng dan Wati duduk di tepi ranjang bergantian menjaga Dimas. Mereka tidak berani memejamkan mata, khawatir semua ini hanyalah mimpi. Dan saat mereka bangun nanti, Dimas sudah tidak ada lagi. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari pertama menembus celah jendela, Dimas akhirnya membuka mulutnya. Kata pertama yang keluar dari bibirnya adalah, "Ibu," dengan suara yang lemah dan serak. Wati langsung memeluknya, tangis syukurnya tumpah ruah. Dimas telah kembali, benar-benar kembali. Namun kembalinya Dimas bukanlah akhir dari cerita. Ada sesuatu yang berubah dari anak itu. Dimas yang tadinya lincah, ceria, dan sedikit bandel, kini menjadi seorang anak yang pendiam dan penakut. Ia tidak lagi mau bermain di luar rumah, terutama jika hari sudah menjelang sore. Ia akan mencengkeram kerat baju ibunya setiap kali mendengar azan maghrib. Matanya menatap cemas ke arah jendela dengan ketakutan yang mendalam. Terkadang di tengah malam, ia akan terbangun sambil menjerit, menunjuk-nunjuk ke sudut kamar yang gelap sambil bergumam tentang ibu besar yang ingin mengajaknya bermain ayunan di akar-akar yang tinggi. Wati dan Sugeng hanya bisa memeluknya, mencoba menenangkannya dengan doa. Tahu persis siapa yang dimaksud oleh putra mereka. Pengalaman itu telah meninggalkan luka trauma yang tak terlihat, namun sangat dalam di jiwa kecilnya. Warga desa pun belajar dari kejadian itu. Tidak ada lagi anak-anak yang berani berkeliaran saat sandekala. Pohon beringin di ujung desa kini dihormati sekaligus ditakuti lebih dari sebelumnya. Tak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk mencari kayu bakar di sekitarnya. Mereka membiarkan tempat itu dalam keheningan abadinya, sebagai pengingat akan batas antara dunia manusia dan dunia mereka yang tak kasat mata. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sugeng memberanikan diri menemui Mbah Rekso untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga bertanya, apa sebenarnya yang Dimas alami di sana. Mbah Rekso sambil mengunyah sirih menjelaskan dengan tenang, "Anakmu tidak dibawa ke tempat yang jahat, nak. Ia hanya dibawa ke sebuah ilusi, sebuah dunia yang diciptakan dari kerinduan malut itu. Di sana semuanya indah. Permainan tak pernah usai, makanan enak selalu tersedia. Tidak ada amarah, tidak ada hukuman. Itulah mengapa anak-anak yang dibawa ke sana betah dan perlahan lupa pada dunia nyata." Tapi, lanjut Mbah Rekso dengan nada serius, "Makanan yang mereka makan di sana bukanlah makanan sungguhan.
Itu hanyalah tanah, cacing, dan serangga yang disamarkan oleh sihir. Semakin banyak ia makan, semakin jiwanya terikat pada dunia itu. Beruntung anakmu belum sempat makan apa-apa. Penjelasan itu membuat Sugeng bergidik ngeri. Ia baru menyadari betapa tipisnya batas antara keselamatan dan kehilangan abadi yang mereka hadapi malam itu. Sejak saat itu, kehidupan di desa itu kembali normal, namun dengan kesadaran baru. Mereka hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak bisa mereka lihat, dengan rasa hormat dan sedikit rasa takut. Dimas pun perlahan mulai pulih. Meski bayangan ibu besar itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari ingatannya. Ia tumbuh menjadi pengingat hidup bagi seluruh desa, sebuah legenda berjalan tentang malam mengerikan ketika seorang anak direnggut oleh Wewe Gombel dan berhasil direbut kembali. Kisah Dimas adalah pengingat bagi kita semua bahwa di setiap sudut dunia ini ada aturan-aturan tak tertulis yang harus kita hormati. Ada batas-batas yang sebaiknya tidak kita langkahi, karena begitu kita melanggarnya, mungkin tidak akan ada Mbah Rekso yang bisa menolong kita. Terima kasih sudah menemani penelusuran Zona Gaib malam ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman kalian jika pernah mengalami hal serupa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah waspada karena mereka selalu ada di sekitar kita.